Kakang Jana Jelung dan Sudra Palong lari, Guru. Juga tamu wanita itu. Sudah lama Sudra Palong ingin turun gunung. Tapi tidak pernah saya izinkan. Karena niatnya bukan untuk membela yang lemah, tapi mau bergabung dengan Tong Bajil. Kalian tahu apa yang dilakukan Tong Bajil selama ini? Terus terang masih samar, Guru. Tapi dari Kakang Sudra Palong, kami mendengar bahwa Kakang Tong Bajil pernah menjadi orang kepercayaan Prabu Jaya Katuang. Yang tampak memang seperti itu, karena selalu runtang-rantung dengan Patih Kebo Mundarang dan petinggi gelang-gelang. Tapi sebenarnya Tong Bajil dan gendaknya yang semalam kemari itu hanyalah orang sewaan untuk mengacau, meresahkan, dan menakut-nakuti rakyat. Mereka mendapatkan bayaran dan juga sandang papan yang melimpah ruah. Tapi tetap dia bukan siapa-siapa. Dia tetap manusia kerdil, berjiwa rampok. Terbukti setelah gelang-gelang atau Kediri dikalahkan Majapahit. Maka kembali naluri rampok Tong Bajil diumbar. Dia dengan anak buahnya menjadi rampok yang sangat ditakuti di kawasan Gunung Lamongan. Sampai akhirnya ditumpas oleh Arya Kamandanu, senopati dari Majapahit. Itu kenapa selama ini saya melarang kalian turun gunung, kalau niatnya untuk bergabung dengan Tong Bajil. Sebab cita-cita padepokan ini jauh dari watak jahat, seperti yang telah dilakukan murid Murusal seperti Tong Bajil itu. Bahkan keinginan pendiri padepokan ini adalah agar semua murid-murid menjadi pengayom rakyat kecil, wong cilik. Jangan-jangan anak buah pendekar saya tangkap saja sudah. Jangan ngawur. Kita tidak bisa menangkap orang sembarangan. Tapi pendekar sayur berdarah itu sendirian. Iya, selalu sendirian orangnya, Kang. Tidak pernah datang berduaan. Kamu jangan ke sana ya. Tunggu. Diam. Kisanak mau kemana? Kami dari pendukuhan di Tengger, mau ke Majapahit, tapi kemalaman. Kami berniat menginap di sini. Jangan boleh kelurah. Jangan-jangan dia orangnya pendekar sayur berdarah. Berbahaya, Ki. Begini, Kisanak. Sudah 3 hari desa ini dan beberapa desa yang lain di sekitar ini sedang terjadi rajapati. Puluhan penduduk sudah banyak yang menjadi korban oleh keganasan pendekar bernama Syair Berdarah. Kami tidak mau untung-untungan hanya karena menerima Kisanak menginap di sini. Tapi kami tidak ada sangkut paut dengan pendekar yang Kisanak sebutkan. Kami dari Tengger. Maaf, Kisanak. Kami tidak untung-untungan. Lalu di mana kami bisa menginap? Agak sulit, Kisanak. Saya yakin di desa tetangga pun Kisanak akan mendapat kesulitan. Kami terpaksa berbuat seperti ini. Padahal sebelumnya desa Hanyiru ini selalu ramah kepada pendatang. Saya harap Kisanak bisa memahami apa yang sedang menimpa kami. Berapa lama desa berikutnya bisa kami tempuh? Sepertinya percuma, Kisanak. Seluruh desa di sekitar Gunung Kawi ini untuk sementara tidak akan menerima orang asing menginap. Terima kasih, Ki. Ayo, Jelung. Ayo. Siapa yang jaga di gerbang desa? Sudah berangkat ke lurah. Ada 7 orang. Kenapa kedua orang itu bisa masuk ke sini? Mungkin mereka lewat sawah. Biasanya kalau mau ke gerbang desa, kami memang selalu memeriksa sekitar pinggir desa. Dari mana orang-orang itu? Penjaga pintu utara bisa kecolongan begitu? Mungkin mereka belum datang. Kemana Nini Sambi?
Kita lupa membicarakan kalau terjadi hal seperti ini. Jadi, Kita menginap di dalam hutan. Besok pagi kita temuin ini Sambi di pasar desa. Kita cari tempat yang sedikit terbuka. Rembulan timbul tenggelam tiap malam, tapi mataku nyalang sepanjang zaman, karena sekejap lelap adalah datangnya mimpi busuk yang mendera jiwaku. Jangan ikut campur, Garangan. Aku ingin melumatkan orang ini dengan tanganku sendiri. Jumawa. Kata membuat mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantraku mengunci semua daya. Daya mantraku menyiram pikiran manusia dengan darah dan lupa. Pendekar gendeng itu lagi. Bahaya. Tapi apa mungkin dia masih mengenaliku dengan penampilanku seperti ini? Kalau aku mampu mempengaruhi pendekar itu, pasti Kamandanu dengan mudah bisa disingkirkan. Kidungnya memiliki daya lumpuh yang sangat hebat. Saya yakin, Nini Sambi pun tidak mungkin bisa masuk ke desa itu. Jangan-jangan dia menginap di dalam hutan ini. Mungkin untuk seorang wanita, perlakuan penduduk desa akan berbeda. Biasanya mereka akan kasihan dan membiarkan ini Dewi menginap. Meskipun barangkali dengan pengawasan yang ketat. Mudah-mudahan begitu, tapi kita berpapasan. Sebenarnya saya ingin segera bisa melihat kota Raja Majapahit. Kabarnya istana Sang Prabu sangat besar dan indah. Dan rakyatnya hidup sangat makmur. Aku juga ingin ke Majapahit. Oh, ternyata ada orang di sini. Maaf. Dari tadi saya tidak melihat Kisanak. Silakan bergabung dengan kami. Di sini lebih hangat. Kisanak pasti bukan penduduk desa itu. Makanya tidak diperbolehkan masuk. Aku bisa kalau aku mau. Tetapi malam ini aku sedang malas diganggu. Kalian pendekar. Kami pengembara. Sebenarnya mau menginap di desa itu, tapi tidak boleh. Karena baru saja desa itu terkena Rajapati oleh seorang penjahat yang sangat kejam. Jangan mudah percaya omongan orang. Mungkin penduduk desa itu yang jahat. Buktinya kalian orang baik-baik tetap diusir. Bukankah mencurigai orang yang tidak bersalah adalah kejahatan? Sebenarnya memang begitu. Kalian mau ke Majapahit? Betul. Ada keperluan apa? Kalau boleh saya tahu. Hanya sekedar ingin tahu. Katanya negeri itu semakin maju. Kisanak sendiri?
mencari seorang musuh bebuyutanku yang telah menghancurkan seluruh hidupku. Namanya Arya Kamandanu. Kelihatannya kita memiliki tujuan yang sama. Kalian juga mencari Arya Kamandanu? Iya. Dia telah membunuh kakak seperguruan kami. Dan kami berkewajiban untuk membalas. Kalian telah berbohong kepadaku. Ternyata kalian bukan sekedar pengembara. Aku tidak suka ditipu. Sepanjang pengembaraanku sudah puluhan orang yang kubunuh karena berani membohongiku. Kalian harus melawanku. Kalau kami menolak, tidak ada yang mampu menolak kata-kataku. Siapa kamu sebenarnya? Aku, anak kegelapan. Pendekar sayur berdarah. Lahir Dia Rajapati itu. Hati-hati, dari Jelung. dendam. Dia bukan dan orang sembarangan. kemarahan yang mendekam dalam rahim kenistaan berlaksa warsa. Darahku api, keringatku api, napasku api. Semua keringatku api. Api gunung, api langit, api bumi. Segara geni. Ya! Jelung, kita serang bersama. Ya, mari. Kata membuat mantra, Darahku api, mantra keringatku api, daya napasku api. mantraku Semua keringatku api. Pantas dengan mudah dia menaklukkan aku. Tidak bosan-bosannya kau menyiksaku, Dewa. Setiap mataku terbuka, kau siramkan api neraka dalam kehidupan yang masih fana. Inikah siksa dunia yang kau timpakan kepadaku? Tolong! Pendekar sayur berdarah! Waknya, emangnya salah, Pak? Tolong Kisanak, saya mau dibunuh orang-orang desa itu. Saya disangka pendekar syair berdarah, Kisanak. Tidak mungkin. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi dalam membunuh orang. Secara gamblang aku membunuh orang yang berani menghinaku. Tapi, oh, ternyata Tuanlah pendekar syair berdarah itu. Melihat sikap penduduk yang kasar dan penuh curiga seperti itu, saya bisa mengerti tindakan Tuan kepada mereka.
Tidak usah berpura-pura kepadaku, Dewi Sambi. Aku sudah kenal siapa kamu. Bahkan kamu pernah kulumpuhkan beberapa waktu yang lalu. Iya, saya baru ingat. Kenapa Tuhan tidak membunuhku waktu itu? Aku tidak ada urusan denganmu. Dan kulihat kamu dengan kekasihmu memusuhi orang yang paling kubenci di dunia ini. Kamandanu? Sebenarnya dia ingin kuhabisi waktu itu. Sayang, dia dalam keadaan pingsan oleh pukulan segoro geni dari Tong Bajil kekasihmu. Kenapa tidak Tuhan lakukan waktu itu? Tuhan lebih leluasa untuk membunuhnya. Dia tidak akan merasakan apa-apa. Sementara penderitaan yang dia tumpahkan kepada diriku sangat menyakitkan. Hampir separuh hidupku. Kedengarannya dendam Tuhan kepada Kamandanu begitu besar. Mungkin sebesar itu pula dendam saya kepadanya. Dia telah membunuh kekasih saya beberapa pekan sesudah kejadian itu. Jangan coba-coba kau menyentuh dia, Sambi. Bahkan Dewata pun akan kulawan kalau dia berani menyentuhnya. Akulah yang berhak membunuh itu. Izinkanlah saya ikut menyaksikan pendekar Jumawa itu tewas di tangan Tuhan. Saya cukup puas, walaupun hanya menyaksikan kematiannya. Tuhan mau kemana? Bukan urusanmu. Tulang-tulangku semakin rapuh, menggali bumi untuk mengubur cerita duka masa laluku. Tahun demi tahun, luka hati semakin membusuk menyuburkan dendamku, menggumpal amarahku. Ayo. Tanca, itu yang perempuan sama anak laki-laki itu putra-putri Gusti Prabu. Yang putri cantik ya? Saya takut ketahuan, Panji. Ah, tidak apa-apa. Aku sering mengintip di sini. Hei! Lagi-lagi kamu malah bawa teman menjaga. Tangkap anak itu. Kamu lagi, Panji. Yang satu ini siapa? Ini Ratanca. Biar masih muda begini, tapi dia tabib hebat. Dia tabib pribadi Gusti Halayuda. Kali ini saya tidak bisa mengampuni kamu. Kamu harus dilaporkan kepada Gusti Rakyat Demung. Jangan, Paman. Saya minta ampun. Saya janji tidak akan mengulangi lagi. Waktu ketangkap kemarin, kamu juga bilang tidak akan mengulangi lagi. Yang sekarang benar, Paman. Saya kapok. Berapa kali Paman sudah bilang, masuk daerah keputren itu dilarang. Hukumannya sangat berat, Panji. Sangat berat. Kalau kamu orang dewasa, pasti sudah dihukum pancung. Ada apa sebenarnya? Sepertinya kamu sengaja mau mempermalukan dan merusak nama pamanmu sendiri. Kamu tahu akibat perbuatanmu. Sudah beberapa kali paman ditegur oleh Gusti Pati. Bahkan oleh Gusti Prabu sendiri. Kamu membenci paman. Katakan terus terang. Ada apa? Maafkan Panji, Paman. Sebenarnya, Panji hanya ingin melihat putra-putri Gusti Prabu. Pakaiannya bagus-bagus. Kenapa? Kamu ingin mempunyai pakaian seperti mereka? Semua kawan Panji pakaiannya bagus-bagus. Putri Gusti Rangga, Putra Empu Wahana. Kenapa Paman tidak mampu membelikan Panji seperti mereka? Padahal jabatan Paman juga tinggi. Panji, pamanmu tidak suka kalau kamu mempunyai pikiran seperti itu. Itu namanya dengki, iri hati.
Apa tidak boleh Panji mempunyai keinginan? Panji, orang yang baik hanya menginginkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Kamu pasti masih ingat cerita katak yang ingin menjadi lembu? Dia menggelembungkan badannya terus dan terus, hingga akhirnya tubuhnya pecah. Karena suratan seekor katak sudah ditentukan dewata, besar badannya tidak lebih dari genggaman orang. Maafkan Panji, Paman. Panji, Paman selalu memikirkan kamu. Kalau Paman mendapat rezeki yang baik, pasti kamu Paman belikan pakaian dan kuda yang bagus, supaya kamu tidak malu bergaul dengan kawan-kawanmu. Harum tanahmu tersiram gerimis, semerbak sampai di sisi Kurawan, di mana seluruh kenangan kusimpan di ujung-ujung bunga rumput dan ilalang. Di mana sebelum petang bidadari mandi, pelangimu warna-warni. Dan dari Candi Welandit, aku mengintip keindahan Sang Dewi. Syair Tuan kali ini sangat indah dan terdengar sejuk. Tabir pelangi di langit Kurawan, laksana selendang bidadari kayangan, membuat semua pengelana rindu pulang. Kelihatannya desa itu memiliki kesan tersendiri di hati Tuan. Aku dilahirkan dan dibesarkan di sana. Seluruh kebahagiaanku bermula dari sana. Dan ketika aku meninggalkannya, kepahitan demi kepahitan selalu mengikutiku. Rumah ini lambang kebahagiaanku. Ketika dia hancur, mulailah hari-hari kelabuku. Kamu yakin yang kamu saksikan? Benar, Ki Buyut. Sejak matahari tenggelam, dia hanya berdiri di reruntuhan rumah Empu Hanggareksa. Saya curiga dia akan mengacau di tengah malam. Tapi apa maksud pendekar syair berdarah itu di tempat reruntuhan rumah Empu Hanggareksa? Jangan-jangan ada kaitannya dengan empu yang tersohor itu? Atau mungkin kamu salah lihat? Tidak, Ki. Lebih baik kita siap-siap, Ki Lurah. Jangan sampai kejadian seperti di Desa Hanyiru, Hambal, dan Desa Waru menimpa Kurawan. Jagabaya, siapkan seluruh pemuda. Kita kepung Rajapati itu. Baik, Ki Lurah. Kau tahu arti sebuah dendam, Sambi? Dendam adalah tungku api yang selalu menyala di dada kita.
Meski tidak tampak dari luar, tapi dia selalu memanaskan pikiran dan rasa kita, kemanapun kaki kita melangkah. Di dalam tidur dia memanaskan mimpi. Bila terjaga, dia memanaskan hati, membuat hidup kita menjadi gelisah dan resah. Seorang yang dikendalikan dendam membutuhkan telaga dengan air yang melimpah ruah untuk memadamkannya, meski belum tentu bisa menghilangkannya. Aku setuju dengan pendapatmu. Dendam adalah api neraka yang menyala di hati dan pikiran kita. Kurawan yang jadi saksi, karena dendam kesumatku bermula dari sini. Panas api-apinya memanggang kalpuku, terbakar habis. Seluruh dadaku penuh bara yang menyala, tidak akan padam meski disiram dengan seluruh air telaga. Hanya genangan darah yang mampu meredam, meski tidak akan membuat padam. Mayapada, akan kulumuri wajahmu dengan kematian dalam nafasku, kematian di setiap langkahku. Hei Sarkam, jangan lari, pengecut! Itu orangnya, Ki Buyut. Suruh anak buahmu pulang, Buyut Tepus Rana. Kisanak mengenalku. Rupanya kau yang menjadi lurah desa sekarang. Aku mengenal Kurawan sampai ke batas-batas desanya. Karena itu tidak usah memancing kemarahanku. Cepat, suruh anak buahmu pulang. Apa tujuanmu kemari? Aku tidak mau rakyatku kau jadikan korban nafsu membunuhmu. Aku tidak pernah menyakiti seekor semut pun, kecuali kalau dia berani menggigit kulitku. Aku tidak mau menyiram desaku sendiri dengan darah penduduknya. Karena itu, singkirkan mereka dari hadapanku. Dia mengaku sebagai penduduk di sini. Jangan percaya. Mana ada penduduk seperti itu? Jangan-jangan titisan dari penduduk Kurawan yang mati penasaran. Tidak ada titisan-titisan. Dia pasti Raja Pati yang menyebarkan kematian di desa Hanyiru dan desa Hambal. Kita serang saja. Aku tidak bertanggung jawab kalau rakyatmu akan mati semua, Ki Buyut. Kuperingatkan sekali lagi, kalian bukan tandinganku. Bahkan para wasu pun tidak akan mungkin bisa menandingi kesaktianku. Kelihatannya dia tidak main-main, Jagabaya. Suruh anak-anak kembali ke balai desa. Baik, Ki. Dan lagi dia belum pernah mengganggu desa kita. Ayo, kita balik ke balai desa. Berkacalah pada air telaga. Dia lebih jujur dari hati kita. Jangan coba menggapai bintang kalau tubuh setinggi pinggang. Jangan merasa harimau kalau bayang-bayang hanya kambing hutan. Air telaga tidak pernah dusta. Nafsu angkara membuat ukuran terlupa. Dia telah melecehkan kita. Dia bicara apa adanya. Kita memang sekawanan domba yang merasa menjadi kawanan serigala. Lihat dia, sama sekali belum mengeluarkan ilmunya. Tapi tubuh kalian sudah terpental.
Tapi bagaimana kalau dia ternyata menjadi Rajapati bagi kita? Kalau dia mau, saya yakin di sini sudah banjir darah. Yang aneh, dia merasa sangat mengenal dengan desa Kurawan ini. Dari caranya bicara, saya memang seperti pernah kenal dengan orang aneh itu. Iya, dulu kalau tidak salah Putra Empu Hanggareksa ada yang suka membaca syair. Jangan-jangan dia. Buktinya dia ada di puing-puing rumah Empu Hanggareksa. Maksudmu, Arya Dwi Pangga? Tapi saya dengar, dia telah tewas terperosok ke dalam jurang Kalong. Waktu bertarung dengan adiknya sendiri. Jangan-jangan yang tadi itu hantunya, Ki. Lebih baik, suruh anak-anak kembali ke balai desa. Bahaya kalau kita cari perkara dengan dia. Iya, Ki. Sebenarnya kamu jauh lebih gagah dari Kakang Bajil. Kalau saja kamu mau mandi dan keramas, penampilanmu pasti lebih gagah dari kesatria manapun. Tidak usah mengatur aku. Aku kedinginan, Kakang. Jangan ganggu aku, Sambi. Aku dengan wanita. Karena penderitaanku diawali oleh wanita. Aku mengagumimu, Kakang. Aku benar-benar takluk lahir batin. Jangan paksa aku menumpahkan darahmu, Sambi. Seharusnya kau berterima kasih padaku, karena kau kubolehkan mengikuti langkahku. Aku semakin kelakuanmu seperti... Tuan benar-benar manusia sombong. Apa sebenarnya Tuan tidak cukup jantan menghadapi seorang wanita? Kalau aku mau, 1000 bidadari bisa kupetik hanya dengan sepotong syair. Rupanya kamu belum kenal siapa Arya Dwi Pangga. Aku peringatkan sekali lagi, kalau berani kamu menggodaku, kubunuh kau. Maafkan saya. Tuan benar-benar lelaki batu. Jangan salahkan saya. Kalau semakin mengagumi Tuan. Kita harus segera mencari kuda, supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia. Dekat tempat sini ada sebuah desa. Aku peringatkan sekali lagi, kamu tidak usah mengatur aku. Kalau kamu masih mau mengikuti aku, ikuti saja apa yang kulakukan. Ketemu, Gusti. Di mana? Di Bukit Bango, Gusti. Panji. Aman.
Kamu sudah mulai berani menyembunyikan suatu persoalan dari pamanmu, Panji? Maafkan Panji, Paman. Beberapa hari ini, Panji selalu mimpi didatangi ibu. Sebenarnya, Panji mau minta izin kepada Paman untuk pergi ke Manguntur, nekar ke kuburan ibu. Oh, pantas beberapa hari ini Paman lihat kamu selalu murung. Nanti Paman antar. Tapi Paman harus minta izin dulu pada Gusti Pati Nambi dan Rake Kanuruhan. Panji tidak mau merepotkan Paman. Kalau diizinkan, Panji mau pergi sendirian. Panji, Manguntur cukup jauh dari Majapahit. Dan arahnya tidak terlalu mudah untuk ditempuh. Apa Panji masih belum cukup dewasa untuk berarti melihat dunia, Paman? Sebenarnya Panji malu, masih saja diperlakukan seperti anak kecil. Paman yakin, pasti ada sesuatu yang kamu tutupi. Kamu mau bicara lebih terus terang lagi pada pamanmu, Panji? Paman tidak marah kalau Panji mengatakan yang sebenarnya. Apa selama ini Paman pernah melarang kamu untuk bicara terus terang? Kamu sendiri yang akhir-akhir ini sering tidak mau berterus terang pada Paman. Terus terang, Panji merasakan sekarang Paman lebih memperhatikan Bibi Sakauni daripada Panji. Agak aneh kata-katamu, Panji. Di sisi lain kamu ingin dianggap sudah dewasa. Tapi di sisi lainnya kamu ingin selalu diperhatikan. Itu semua hanya perasaanmu. Semuanya tidak ada yang berubah, baik Paman maupun Bibi Sakauni. Ada dua orang yang mencurigakan. Dia berkuda ke arah timur kota. Apa yang kau curigai? Penampilannya agak aneh. Kita cari orang untuk menyampaikan suratku pada Kamandanu. Kalau dia benar-benar ksatria, dia akan menerima tantanganku. Kita perlu menanyakan rumahnya pada seseorang. Itu orangnya. Dari mana kalian? Dan apa tujuannya datang ke kota raja? Berikan surat ini pada Kamandanu. Baik, Tuan. Kita lihat, apa Kamandanu berani menjawab tantanganku. Ini sudah harus meninggalkan pedang. Paling tidak, sampai anak kita lahir. Tergantung. Kalau keadaan mendesak, terpaksa. Ya, tapi semuanya menjadi tanggung jawab saya. Tugas Wuni, khusus menjaga calon anak kita, lahir dan batin. Lahir dan batin, Kakang? Iya. Jadi jangan kamu kira apa yang kita lakukan, atau khususnya yang Wuni lakukan, tidak berpengaruh kepada dia. Meski masih di dalam perut, pengaruh batin atau jiwa yang sedang kamu alami sangat mempengaruhi perkembangan kejiwaan calon bayi.
Saya pernah menerima nasihat dari seorang ajar bahwa getaran jiwa seorang calon ibu yang sedang mengandung sangat mempengaruhi calon anaknya. Kalau sang ibu pemurung, anaknya nanti akan menjadi pemurung. Kalau sering marah-marah, maka anaknya nanti pun akan menjadi manusia pemarah. Kenapa surat itu tidak segera kamu sampaikan? Bagaimana kalau isinya sangat membahayakan Gusti Arya? Saya takut dan terus terang kami malu karena begitu mudah dikalahkan oleh kedua pendekar itu. Akhir-akhir ini, saya ingin selalu dengan Kakang. Terkadang, kalau Kakang sedang sibuk di Kedaton, rasanya ingin sekali menyusul. Hawa orang sedang mengandung, seperti itu. Tapi jangan diikuti. Kita harus tetap biasa-biasa saja. Kelihatannya Kakang akan semakin sibuk. Banyak laporan dari daerah bahwa ada Rajapati yang membuat petaka kematian dan sangat meresahkan penduduk. Tugas itu tidak harus untuk Kakang. Banyak pendekar dan senopati yang mumpuni di Majapahit ini. Saya tidak bisa menolak sebuah tugas. Bagaimana kalau kita tangani bersama seperti dulu? Siapa? Maaf Gusti Arya, ada surat untuk Gusti. Ada apa? Maaf Gusti, siang tadi kami mencurigai 2 orang pendekar, tapi kami dikalahkan mereka. Dan salah seorang dari mereka menyuruh hamba membawa surat ini untuk Gusti. Kamandanu, kalau kamu benar-benar seorang kesatria, jawab tantanganku. Kutunggu kamu di desa Rabut Carat dekat Bukit Karang. Kamu ingat orangnya seperti apa? Yang lelaki seperti orang, pakaiannya kucel dan bau, rambutnya gimbal, sementara yang wanita seperti orang desa biasa. Kalian boleh pergi. Saya sangsi. Apakah Kamandanu mau menanggapi tantangan Tuan? Kita tunggu sampai dia datang. Kalau dia benar-benar seorang kesatria, dia pasti datang. Kecuali kalau dia ternyata seorang pengecut. Bukan masalah kesatria atau pengecut. Tapi apakah Kamandanu itu mau menanggapi tantangan Tuan? Atau hanya dianggap angin lalu saja? Kamandanu itu bukan pendekar cepengan, Tuan. Dia memiliki pedang pusaka yang luar biasa hebat. Dan juga memiliki ajian seipi angin yang juga luar biasa. Belum lagi jurus-jurus yang lain, yang benar-benar luar biasa. Seperti gerak naga bumi, yang begitu kuat dan lincah. Kalau dia ternyata seorang pengecut, aku akan kembali ke Majapahit. Dan akan aku obrak-abrik negeri itu. Sampai Kamandanu muncul dari persembunyiannya. Itu sangat berbahaya, Tuan. Majapahit gudangnya orang sakti. Aku tidak pernah minta pendapatmu, Sambi.
Kata membuat mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantraku memanggil semua. Bawa musuh abadiku datang bersama Ambun. Akan kulumuri tubuhnya dengan yang kutoreh dengan sepasang pedangku. Kematian adalah kidung indah dalam hidupku. Kematian tercium di ujung pedangku. Ku beberkan dosa pada setiap tetes darahmu. Sembari kusiramkan api neraka ke sekujur tubuhmu. Aku Arya Kamandanu. Kalian yang menantangku. Ternyata kamu memang punya cukup nyali. Sambi, ternyata kamu di belakang semua ini. Matamu tajam, Kamandanu. Menyesal aku mengampuni kamu waktu itu. Sekarang siapa yang menjadi pelindungmu? Aku yang menantangmu. Aku yang menggumpalkan dendam menggunung dalam dadaku. Padamu. Apa kesalahanku sampai Kisanak menaruh dendam? Siapa sebenarnya Kisanak? Kamu akan tahu siapa aku ketika nyawamu sudah hampir lepas dari tubuhmu. Cepat, cabut pedangmu. Tuan sudah mendengar tantangannya, bukan? Atau Tuan kaget karena masih ada yang berani menantang Tuan? Ujar-ujar lama masih tetap berlaku, bahwa di atas langit masih ada langit. Kaget? Itu baru peringatanku yang pertama dari 1000 seranganku yang dahsyat. Mayapada, akan kulumuri wajahmu dengan manusia yang paling terkutuk. Kematian dalam nafasku, kematian di ujung-ujung pedangku. Kata membuat mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantraku mengunci semua daya. Daya mantraku menyiram pikiran manusia.
tidak berani menghadapi dia? Kenapa kamu seret aku ketika mempersiapkan jurus pamungkasku? Sangat berbahaya, Tuan. Pedang naga puspa itu luar biasa ganasnya. Saya kenal sekali watak pedang setan itu karena suami saya pernah merebutnya dari Kamandanu. Bahkan akhirnya suami saya terbunuh olehnya. Jangan samakan aku dengan suamimu. Sudah lama aku menunggu kesempatan seperti tadi. Sudah lama dendamku berlumut untuk bisa membinasakan Kamandanu. Sabar, Tuan. Masih banyak kesempatan untuk menghabisi Kamandanu. Kita harus merancang sebuah siasat yang lebih tepat. Siapa yang memintamu memberikan nasihat kepadaku? Apa hakmu? Kamu sudah mengacaukan rencanaku. Maafkan saya. Tapi sungguh, saya pun memiliki dendam yang sama. Jadi Tuan tidak usah mencurigai saya. Saya akan berusaha keras untuk mencari siasat, untuk menjebak Kamandanu ke dalam kekuasaan Tuan untuk menghabisinya. Dari mana, Kakang? Oh, sudah bangun, Buni? Lengan Kakang kenapa? Ini tadi... Tidak usah mencari-cari jawaban, Kakang. Sebab kebohongan yang satu selalu menuntut kebohongan yang lain lagi. Pasti kamu akan merengek minta ikut. Saya tidak mau kalau anak kita sampai terganggu. Bagaimana kalau sampai keguguran misalnya? Apakah Nini mau? Pendekar mana yang menantang Kakang? Buni masih ingat pasangan Putong Bacil? Satu-satunya musuh yang tidak bisa saya lupakan. Perempuan berhati iblis itu. Saya menyesal, dulu kita ampuni dia. Dia bersama seorang pendekar yang cukup hebat dan agak aneh. Dia suka melantunkan syair, mengingatkan aku pada Kakang Dwi Pangga. Tapi dia telah tewas di dasar jurang Kalong. Ini jalan ke Jasun Wungkal. Apa Tuan mau ke sana? Apa urusanmu? Kemanapun tujuanku adalah urusanku sendiri. Aku tidak pernah menyuruhmu ikut. Malah aku kalau kau selalu mengikutiku. Bukan begitu, Tuan. Hampir semua orang di desa itu mengenalku. Aku takut mereka akan melaporkanku ke Majapahit. Itu bukan urusanku.